Namaskar, आपका स्वागत है. Selamat datang kembali di channel Rima Syaraswati, penggemar Bollywood sedari dini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget buat temen-temen yang kemarin udah ngasih inputan terkait video pertama aku. Semoga video yang kedua ini lebih baik. Ya, walaupun videonya agak berkurang ya kualitasnya karena emang sekarang kondisi aku lagi di kosan, baru pulang kerja. Tapi semoga informasi yang aku kasih habis ini bisa diterima oleh teman-teman dan teman-teman tertarik buat tonton filmnya. So, let's get started. Tidak ada habisnya apabila kita membahas tentang arti persahabatan. Sahabat adalah orang yang selalu ada walaupun kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Pun sahabat adalah orang yang turut berbahagia apabila kita mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan pencapaian yang terbaik dalam hidup kita. Tidak jauh-jauh tuh dari arti persahabatan, film Cicore ini menggambarkan tentang arti sebuah motivasi, kompetisi. Sempat mau hampir salah ngomong kan? Persahabatan, kegagalan, dan kesuksesan. Bercerita tentang flashback kehidupan kampus, 6 orang losers yang beranggotakan Ani, Derek, Mami, Seksa, Bevda, dan siapa satunya? Acid. Mereka berenam akhirnya mengadakan reuni bersama. Namun sayangnya dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Saat itu, anak Ani, Raghav, sedang mengalami koma yang emang cukup memprihatinkan juga ya komanya, dan cenderung kayak nggak mau melanjutkan kehidupannya. Akhirnya, Ani menelponlah kelima temannya itu untuk ikut memberikan motivasi kepada anaknya untuk terus bersemangat melanjutkan hidup. Walaupun mantan istri Ani, Maya, merasa cara ini adalah bukan cara yang bakal berhasil dilakukan. Jadi, Losers ini merupakan sebuah geng asrama di tempat Ani kuliah. Dan nama-nama tadi yang udah aku sebutin bukan nama asli, jadi itu adalah nama julukan orang-orang memanggil mereka. Contoh, Acid. Kenapa dikasih nama Acid? Acid ini suka ngatain orang, bahkan dia mengajari Mami untuk ngatain orang. Sedangkan Mami sendiri dijuluki karena Mami. kalau Seksa Masum dost. dan masih banyak banget alasan kenapa mereka dijuluki seperti itu. Jadi jangan lupa nonton filmnya. Menurut aku, Nitesh Tiwari sebagai sutradara di sini emang udah pinter banget ya, apalagi dalam membuild atau membangun karakter masing-masing tokoh. Misal nih, ketika The Losers plus Maya saat muda dan saat tua. Di sini itu Nitesh itu bisa membedakan mimik dan gerakan orang muda dan orang tua dengan pemeran yang sama. Karena kita biasanya sering kan menemukan pemain yang sama memerankan karakter yang berbeda, yang satu tua, yang satu muda di satu plot yang sama. Dan itu kayak nggak ada bedanya tua dan muda, sama-sama energik. Atau misalnya kalau orangnya udah tua sama-sama kurang energik atau lemah gemulai. Moving on ke pemain film Cicore. Sushan Singh Rajput sebagai Ani bisa berhasil banget dalam menonjolkan aktingnya sebagai pemeran utama. Dan menurut aku, film Cicore ini adalah film Sushan yang paling berhasil dan paling bikin aku notice kalau dia adalah artis yang benar-benar hebat banget dan keren. Ada salah satu tokoh yang sempat aku singgung kan, cuma belum sempat aku jelasin lebih detail, yaitu Maya, mantan istrinya Ani. Nah, Maya ini diperankan oleh Shraddha Kapoor dan sama seperti Sushan, menurut aku Shraddha di sini aktingnya bagus dan salah satu film yang membuatnya berhasil juga menurut aku. Terutama akting Shraddha ketika nangis, karena aku jarang nonton film-film Shraddha yang nangis. Nah, jadi buat fans-fansnya Shraddha Kapoor, apabila ada film-filmnya yang cukup menarik untuk ditonton, komen di bawah karena aku pengen lihat sih seberapa besar improvement Shraddha dalam berakting. Kerennya film Cicore ini adalah pasnya proporsi masing-masing pemain. Jadi Pak Nitesh Tiwari tadi, sutradara tadi,
dengan ciamiknya bisa membagi-bagi porsi masing-masing pemain. Biasanya kan tokoh utama itu cuma dua atau ya dua lah, antagonis sama protagonis. Kemudian pemain-pemain pendukungnya tidak cukup kelihatan menonjol. Tapi di film Cicore ini pemain-pemainnya mereka bisa menonjol satu sama lain dan nggak bakal tumpang tindih kayak gitu. Misalnya Acid yang suka ngatain orang, temperamennya tinggi, gampang marah, tapi dia jago lari maraton. Atau Derek ini dia jago apapun, jago cabang olahraga apapun, suka ngerokok. Tapi motivasinya lumayan turun gitu karena emang dia udah bertahun-tahun mencoba untuk mengalahkan asrama H3 tapi gagal terus sebelum akhirnya Annie memberikan semangat. Atau mungkin Bevda, senior yang gak ada alkohol, gak rame, tapi di lain sisi dia pinter main catur. Atau mungkin Mami yang cupu-cupu dan anak mama, tapi dia jago main karambol. Nah, sekeren itu Nitesh Tiwari bisa memberikan proporsi yang ideal ke masing-masing pemain, baik pemain utama maupun pemain pendukung. Intinya, penokohan dari film ini mantap. Film ini diproduksi pada tahun 2018 dan akhirnya rilis di tahun 2019, tepatnya September. Film ini juga termasuk blockbuster, jadi modalnya itu cuma 6 juta US dollar, tapi bisa mendapatkan hingga 219 crore alias 30 juta US dollar. Aku juga kurang paham sih kenapa film sebagus Cicore ini hanya bisa masuk nominasi dan nggak menang awards apapun. Tapi aku nggak mau bahas itu, yang penting aku merasa film ini adalah film berkualitas yang patut ditonton untuk generasi-generasi sekarang. Selain itu banyak banget kritik yang positif terkait film ini, dan yang paling aku excited adalah make up mereka ketika mereka masih muda, ketika mereka sudah tua, itu make upnya tuh keren gitu. Jadi emang bener-bener beda, tapi kita bisa mengenali gitu. Film ini sekitar 8,1-8,3/10, jadi termasuk film yang aku rekomendasiin buat kalian tonton. Nah, review ini merupakan salah satu bentuk tribut aku ke mendiang Sushant Singh Rajput. Sekaligus melalui video ini aku juga turut berbelasungkawa atas kematian beliau. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarganya diberikan kesabaran yang luas. Terima kasih, thank you, dhanyavad, syukriya, dan see you on the next video.